Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, NIM A1C31942. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan menggunakan aplikasi Pet Simulation tentang pembiasan pada prisma. Nah, bagaimana percobaannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kita sekarang coba melakukan percobaannya atau simulasinya. Nah, di sini kita pilih yang prisma. Kita klik. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, di sini itu ada sumber sinar. Ini kita sebut sebagai sumber sinar. Nah, kemudian di sini ini paling atas itu ada lingkungan itu ada beberapa macam. Nah, itu ada air, gelas, udara, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa memilih lingkungannya. Kemudian ada bentuk dari gelombang, bentuknya itu ada yang lurus seperti ini, kemudian ada yang gini, kemudian ada yang gelap seperti ini. Nah, kita tuh coba gunakan yang ini. Nah, kemudian di sini ada panjang gelombang. Ini bisa kita atur panjangnya, satuannya itu nanometer. Kemudian yang di paling bawah ini ada bentuk dari prisma itu sendiri, ada segitiga, trapesium, kemudian ada persegi, lingkaran, dan setengah lingkaran. Nah, di sini ada materialnya. Materialnya ini tadi kita bisa ubah-ubah juga seperti lingkungan. Nah, kemudian di sini ada reflection, kemudian ada normal, kemudian ada protektor atau busur. Nah, teman-teman, sekarang kita coba melakukan praktikumnya atau simulasinya ya. Nah, di sini saya memilih yang segitiga, kita letakkan di bagian sini. Nah, ini kita klik reflection, kemudian kita tambahkan dengan busur. Nah, busurnya itu kita geserin ke sini. Nah, kemudian kita klik sinarnya. Nah, tampilannya itu akan jadi seperti ini. Nah, ini kan kita menggunakan sudut tepat 90 derajat. Nah, ini titik perpotongan ini disebut dengan sudut deviasi. Nah, kita lihat di sini yang sinarnya lebih terang itu sinar dari sinar pembiasannya, ya, pembiasan. Kemudian yang ini itu sinar pantulnya. Nah, di sini itu kita bisa ubah-ubah dari lingkungannya juga, kita bisa ubah. Jadi ini kan tadi kita udara, coba kita gunakan gelas atau air. Kita gunakan air. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini kita ubah juga jadi air sama air. Ini seperti apa? Nah, jadinya lurus 90 derajat. Nah, ini tampilannya. Kita bisa ubah-ubah juga. Bagaimana kalau kita ubah bentuk gelombangnya? Nah, sama aja sih sebenarnya, cuman tadi kita gunakan yang ini kan. Nah, coba kita gunakan yang gelas. Nah, ini seperti ini. Ini kita ubah juga jadi gelas, jadinya lurus juga. Kalau ini kita ubah jadi udara, nah jadinya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan sinar pantulnya.
Nah, ini yang disebut dengan pembiasannya. Nah, ini teman-teman bisa ubah sendiri kalau melakukan praktikumnya. Kita ke yang awal lagi, udara. Jadi kalau misalnya materialnya udara, kemudian lingkungannya juga udara, nah itu tuh berarti dia jadinya garis lurus seperti ini. Apapun itu bentuknya, kayak tadi misalnya air materialnya, kemudian ininya udara, jadinya seperti ini. Tapi jika lingkungannya kita ganti juga dengan air, maka dia hasilnya akan seperti ini, lurus. Nah, teman-teman, dari percobaan atau simulasi yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa cahaya yang melewati prisma akan dibiaskan sehingga dibelokkan pada saat masuk dan keluar dari prisma. Nah, di dalam percobaan terdapat sudut deviasi. Bagaimana untuk menentukan sudut deviasi? Sudut deviasi dapat ditentukan dengan cara menghitung atau menentukan perpanjangan dari sudut datang dan sudut bias akhir sehingga keduanya memiliki perpotongan. Maka hasil perpotongan itulah yang disebut dengan sudut deviasi. Nah, untuk besar sudut deviasi yang didapatkan dari hasil pengukuran itu tuh bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada ketelitian pada saat melakukan percobaan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.